Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Nadia Abdullah. Masih tetap di Ponorogo ini. Sekarang Miss Nadia Abdullah ada di masjid. Enggak jelas ya. Ini mungkin agak jelas ini. Masjid Markamul Huda, Jalan Hayam Muruk 40 Sawahan, Ganduk Kepuh, Sukorejo, Ponorogo. Dalam kesempatan ini aku ingin bercerita kepada anakku Randy yang punya warung kopi wifi. Wifi-nya dikasih nama wifi Surya Gemilang ya nak ya. Semoga teman-teman Randy dan semuanya nggak menganggur lagi, nggak jadi ada pengangguran. Semoga dapat pekerjaan lagi ya nak ya. Terima kasih atas sambutannya, atas kenang-kenangannya, atas suguhannya. Terima kasih sayangku. Semoga kalian semua mendapat pekerjaan yang layak nanti. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kalian semuanya yang ada di wifi Surya Gemilang ya. Tolong dibaca semuanya, dilihat semuanya. Jangan lihat syutingannya jelek karena memang HP Miss Nadia Abdullah jelek, kan tahu sendiri kan, cuma Oppo, HP Oppo aja. Gitu. Di Masjid Markatul Huda ini, Abah ingin bercerita. Kenapa Abah begitu memaksa semua umat untuk menyembah matahari? Ini ceritanya. Nabi Musa ya, ketika berjalan-jalan di pinggir pantai, Nabi Musa melihat ada kodok dinaiki semut sambil bawa roti. Mau kemana dua hewan ini? Diikuti oleh Nabi Musa. Ternyata kedua hewan tersebut masuk ke dalam air, ke dalam lautan. Dan di tengah lautan itu ada masjid, dan di masjid itu ada seorang pemuda. Terus ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai fulan, kok enak sekali hidupmu. Kamu lapar tinggal makan, kamu haus tinggal minum, kamu ngantuk tinggal tidur. Enak kerjanya, cuman beribadah aja. Apa yang kamu lakukan ketika hidup di dunia?" Bilang begitu. "Aku pernah mengantarkan ibuku naik haji dari Madinah ke Mekah. Itu aku gendong, aku jalan kaki. Ibuku nggak boleh jalan, digendong katanya ibunya dari Madinah ke Mekah, jauh sekali kan. Ya mungkin, ya nggak tahu lah, aku nggak pernah ke sana. Tapi yang jelas jauh gitu. Mungkin dari Ponorogo ke Surabaya mungkin. Gitu jaraknya itu, digendong katanya. Terus di tengah perjalanan sang ibu berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, anakku ini begitu solehnya dia, begitu berbaktinya dia kepada aku, ya Allah. Tolong kalau dia sudah meninggal nanti, tempatkan dia di tempat atau di sisimu yang sangat mulia, yang tidak di langit dan juga tidak di bumi," katanya. Akhirnya ya seperti itu, dikabulkan oleh Allah permintaan sang ibu gitu. Karena berdoanya sambil menangis terharu, saking bahagianya punya anak yang soleh. Randy dan kawan-kawan, bom semuanya, juga Neng cantik, Neng manis, berbakti ya pada orang tua, pada ibumu, terutama pada ibumu. Walaupun kau begitu cinta pada suamimu, tapi cintai ibumu. Karena kalau suamimu sudah cerai tidak bisa gitu. Tapi kalau seorang ibu tetap nak ya, cintai ibumu. Biar hidupmu kayak
orang yang ditemui Nabi Musa di dalam lautan itu, gitu, di dalam masjid itu, biar enak hidupnya. Gitu. Setelah bertemu dengan dia, Nabi Musa keluar, keluar ke darat lagi dan menoleh ke selatan. Ternyata di selatan di pegunungan Sinai itu bersinar, ada sinar. Dikejar oleh Nabi Musa itu, sinar itu dihampiri. Ternyata setelah dihampiri ada seorang pertapa. Assalamualaikum ya fulan. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kata si pertapa, sudah berapa tahun kamu bertapa di sini? Sudah 3000 tahun ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Musa langsung berdoa pada Allah, menghadap pada Allah, berbicara pada Allah. Dia kan kalamullah kan, langsung bicara. Ya Allah, tidak ada tempat yang pantas untuk umatku ini kecuali surgamu gitu. Tapi sama Allah ditolak. Salah kamu Musa gitu. Ada umat yang lebih pantas menempati surgaku, yaitu orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh tiba, begitu. 2 rakaat sebelum subuh tiba. Salat fajar namanya gitu. Ya. Itulah asal usul adanya salat fajar. Kalau Randy dan kawan-kawan mondok ya pasti tahu ada namanya sholat fajar, nak. Ya. Cuman pelaksanaannya masih salah gitu, ya. Sholat fajar itu masih tetap menghadap ke barat, padahal fajar itu ada di timur, gitu. Ya. Jadi sholat fajar itu yang benar menghadap ke timur, ke fajar langsung, berkiblat ke fajar langsung, ya. Berkiblat ke fajar langsung, bukan ke Ka'bah. Ka'bah nggak punya fajar, gitu. Kalau sore hari aurora namanya, gitu. Ya, ini sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum fajar. Dan kemarin aku lihat ternyata sholat fajar itu dilaksanakan karena aku kan sambil berpikir sebenarnya fajar itu muncul apa sesudah imsak apa sebelum imsak gitu. Ternyata walaupun sudah imsak fajar masih belum menyingsing gitu. Baru setelah sholat subuh sudah mulai keluar fajar. Jadi sholat fajar 2 rakaat sholat fajar itu dilaksanakan setelah subuh ya. Jadi semuanya menghadap ke barat dulu. Qobliyah dilaksanakan juga ya. Qobliyah subheh dilaksanakan. Ya. Qobliyah subheh dulu baru sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu baru sholat menghadap ke timur, sholat fajri. Usalli sunnatan rakaatil fajri gitu. Usalli sunnatan rakaatil fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum fajar itu kata Allah keistimewaannya, kemuliaannya melebihi orang yang bertapa 3000 tahun. Eman-eman kalau nggak dilaksanakan. Ya. Biar hidup kalian tuh mewah, enak. Kayak Om ini, kayak Abah ini. Cuman jalan aja. Karena aku rutin, aku wajibkan bagiku pribadi. Aku melaksanakan sholat fajar itu setelah aku ada temanku kiai namanya Kiai Abdul Bar gitu, anaknya pidato tentang sholat fajar ini di Masjid Wangkal. Nah, aku keesokan harinya pergi ke beliau, ke Abdul Bar. Kiai, sampean kalau sholat fajar itu menghadap kemana? Aku tanya gitu sama beliau. Beliau ketawa. Aku sembunyi-sembunyi dari keluarga. Aku menghadap ke timur, mis bilang gitu. Tapi jangan ngomong-ngomong ya gitu. Takut dikatakan kafir katanya. Karena menghadap ke timur. Ya. Karena memang apa sih?
Ya salah kalau menghadap ke barat. Karena apa? Sholat fajar tuh ada di timur. Jadi Abdul Bar yang benar. Ya aku ikut Abdul Bar gitu. Kulaksanakan sholat fajar mulai saat itu menghadap ke timur gitu. Sampai sama orang-orang itu dikatakan gila lah, stres lah, masa sholat menghadap ke timur ini. Mereka tidak sadar kalau sesungguhnya sholat itu tak berarah, kemana saja boleh. Ya, menghadap ke utara, kayak ke selatan, kayak boleh gitu. Tapi kalau menurut Misnadi yang paling benar ya cuman menghadap ke barat dan ke timur, bukan ke utara dan ke selatan kayak di Mekah itu. Salah itu menurut aku. Sholat yang paling benar itu menghadap ke barat dan ke timur. Karena apa? Di dalam Al-Quran dikatakan Allah menguasai ufuk barat dan ufuk timur gitu. Aku pernah baca ayat itu. Kalau Allah itu menguasai ufuk barat dan ufuk timur, tidak menguasai ufuk utara dan selatan, tidak ada dalam keterangan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan kalau Allah itu menguasai ufuk barat dan ufuk timur gitu. Itu dasarnya kenapa aku sholat menghadap ke barat, sholat menghadap ke timur gitu. Ya Randy dan kawan-kawan, tolong ya wifi-nya ya dikasih nama wifi Surya Gemilang. Insya Allah kalian semuanya nanti dapat pekerjaan yang enak, gemilang semuanya, hidupnya manis. Untuk Ponorogo semuanya, semoga bersinar terang ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.